Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jum'ah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang mudah-mudahan sama-sama senantiasa dirahmati dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini kami mengajak, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin menjauhi sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang ringan maupun yang berat. Apabila kita telah betul-betul berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, sesuai janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak pernah menyalahi janjinya, faqad fazal muttaqun, maka sungguh orang-orang yang telah berusaha menjadi hambanya bertakwa akan diberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang beruntung baik di dunia maupun kelak di akhirat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jum'ah yang terlaksanakan pada siang hari ini termasuk amaliyah ibadah-ibadah yang lain senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digolongkan di antara tanda-tanda hambanya yang bertakwa kepadanya, sehingga kehidupan kita termasuk keluarga, putra-putri dan saudara-saudara kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah, dibimbing oleh Allah, diselamatkan dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah yang beriman pasti ingin diberikan kehidupan yang selamat baik dunia maupun kelak di akhirat. Mati dalam kondisi husnul khatimah, mendapat ridha dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz menerangkan di antara beberapa amaliyah yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengutip sabda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa bihinna ma'al imani dakhala min abwabil jannata haitsu syaa." Bahwasanya ada 3 macam amaliyah yang apabila seseorang mau melaksanakannya, mau mengamalkannya, dilandasi betul-betul iman kepada Allah, mengharap ridhonya Allah, ikhlas karena Allah, maka kelak dia dipersilahkan oleh Allah masuk surga, bahkan dari pintu mana yang dia mau. Amal apakah itu? Kata Nabi, yang pertama, man afa an qatilih, yaitu seseorang yang mau memberikan maaf kepada orang yang menyakiti dirinya, memberikan ampun kepada orang yang mendolimi dirinya, sekalipun orang yang berbuat salah menyakiti zalim kepada dirinya, belum minta maaf. Akhlak yang terbaik ketika orang bersalah, perintahnya agama disuruh bertobat. Kalau itu kesalahan kepada Allah, ada 3 syarat yang harus dilaksanakan. Keterangan dari Imam Nawawi, ayyukli'a anil maksiyah, hentikan maksiatnya, alla ya'udu abadan, jangan diulangi lagi selamanya, wa ayyandama, betul-betul menyesal, menangis di hadapan Allah, mohon ampun. Dosa pada Allah 3 syarat tadi dimaafkan, betul-betul tobat. Namun ketika dosa, berbuat salah kepada sesama manusia tidak cukup, hadirin. Kalau pernah menyakiti dirinya, pernah membicarakan aibnya, tidak cukup 3 syarat tadi. Maka 3 syarat ditambah dengan 1 syarat jadi 4, yaitu diantaranya memohon maaf, talabul afwa, memohon maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, pernah kita berbuat jahat kepada dirinya. Bahkan ketika berkaitan masalah hak Adam, pernah mengambil hartanya, harus dikembalikan, atau paling tidak kalau tidak mampu, falyatahallalhu, minta kehalalannya. Inilah diantara akhlak terbaik yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang berbuat salah. Namun yang lebih utama lagi, yang lebih baik lagi adalah ketika ada orang menyakiti kita, mendolimi kita, namun kita berlapang dada dengan tulus ikhlas mengharap ridhonya Allah, kita maafkan mereka walaupun orang tadi belum minta maaf kepada diri kita. Masya Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, Syekh Ibnu Sa'ad menceritakan satu riwayat yang begitu masyhur. Ada seseorang yang bernama Dutsur bin Harith dari Bani Tha'labah, betul-betul membenci Nabi sehingga mencari segala macam cara untuk menyakiti Nabi kita, bahkan akan membunuh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu kesempatan ketika Nabi kita dalam perjalanan, kemudian beliau beristirahat, berpisah dari rombongan, berteduh di bawah pohon. Tiba-tiba Dutsur sudah ada di hadapan beliau sambil menghunus pedang. Dutsur mengatakan, wahai Muhammad, siapakah saat ini yang bisa menyelamatkan dirimu dari ancaman ketajaman pedangku ini? Nabi kita dengan lantang beliau menjawab dengan kekuatan iman, Allah yang menyelamatkan diriku dari pedang. Mendengar kata-kata Allah yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati Dutsur bergetar, tangannya pun bergetar, akhirnya pedang jatuh. Spontanitas Nabi kita mengambil pedang, kemudian balik diarahkan kepada Dutsur. Wahai Dutsur, siapakah yang bisa menyelamatkan dirimu dari ketajaman pedang ini? Tidak ada seorang pun wahai Muhammad kecuali hanya dirimu. Kemudian apa yang dilakukan Nabi kita? Baiklah Dutsur, kamu aku maafkan, silahkan kamu kembali ke kabilahmu, ke golonganmu. Bayangkan hadirin,
Nabi kita disakiti, ada kesempatan balik untuk membalas, namun Nabi kita tidak membalas, bahkan dimaafkan dengan lapang dada. Akhirnya turun cahaya hidayah dari Allah ke dalam hati Du'thur. Wahai Muhammad, kamu yang betul-betul seorang nabi, seorang utusan Allah, saksikanlah dan bimbinglah aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam hadirin, berkah di antara akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya kalau kita sebagai umatnya, termasuk keluarga dan saudara-saudara kita, meniru akhlak Nabi. Fa insyaallah Indonesia akan damai dan sejahtera, mendapat rahmatnya Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara amaliyah yang bisa menghantarkan kita masuk surganya Allah, man adda dainan khafiyan, yaitu seseorang yang membayarkan hutang saudaranya bahkan dalam kondisi rahasia, tidak butuh dipuji, tidak butuh dipamer-pamerkan kepada orang. Bahkan secara rahasia, ada orang lagi kesulitan, punya hutang kepadanya atau punya hutang kepada saudaranya, karena kerepotan, kesempitan ekonomi, butuh bantuan, kita bantu. Bahkan kalau memiliki hutang pada kita, kita lunaskan. Itulah akhlak Al-Quran yang diajarkan pada orang-orang yang beriman. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dawuhnya Allah, seumpama ada seseorang yang dalam kondisi susah, kondisi sulit, berhutang kepadamu, berikan hutang. Kalau dia belum mampu membayar, tangguhkan sampai waktu yang dia mampu. Namun ketika berulang-ulang dia tidak mampu, betul-betul kesulitan, akhlak yang sangat mulia, wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, lebih baik sedekahkan, ikhlaskan, mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang demikian itu hadirin bisa menghantarkan kita mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama hambanya betul-betul mau menolong kepada saudara-saudaranya, lebih-lebih yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Kemudian yang terakhir, mangqara'at fi kulli duburi salatin maktubatin 10 marratin qul huwallahu ahad, yaitu golongan atau orang yang mau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Hadirin, surah Al-Ikhlas termasuk surah yang kategori surah pendek. Namun ternyata kalau betul-betul kita amalkan, betul-betul mengharap ridhonya Allah, insya Allah walaupun pendek, bisa menghantarkan kita menggapai rahmat cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita mampu hadirin, kita niru Kanjeng Nabi adalah penghafal Al-Quran. Banyak sahabat itu adalah penghafal Al-Quran, ahli ilmu, ahli tafsir, ahli fikih. Namun karena Nabi kita adalah nabinya orang banyak, umatnya itu macam-macam situasi dan kondisinya. Ada yang selalu sibuk, ada yang lemah dalam ingatan, ada yang lemah dalam semangat beribadah. Maka Nabi kita memberikan cara yang sangat mudah. Kalau ingin menggapai ridho dan surganya Allah, amalkan surah Al-Ikhlas. Kalau mampu hafal Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Itu juga sangat baik dan sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Namun kalau karena kesibukan dan keterbatasan tidak mampu, maka amalkan yang termudah dan kita mampu. Ittaqullaha manistata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Amalkan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada satu riwayat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, diceritakan satu saat Nabi kita melihat matahari tidak bersinar sebagaimana mestinya, agak redup.
Sehingga beliau bertanya-tanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah gerangan yang terjadi sehingga matahari di hari ini tidak bersinar sebagaimana mestinya, kok agak redup? Betul wahai Muhammad, ketahuilah saat ini Allah Subhanahu wa taala mengutus 70.000 malaikat untuk bertakziah kepada sahabatmu yang wafat yang bernama Ibnu Muawiyah. Nabi kita bertanya, wahai malaikat Jibril amaliyah, apakah yang dilakukan oleh sahabatku sehingga memiliki kemuliaan fadilah yang luar biasa? Ketika dia wafat, Allah mengutus 70.000 malaikat bertakziah kepadanya. Ketahuilah wahai Muhammad, sahabatmu ini adalah orang yang sangat mencintai surah Al-Ikhlas, sehingga ketika dia duduk, berbaring, berdiri, berjalan, lesannya selalu basah untuk membaca surah Al-Ikhlas. Itulah diantara hadirin fadilah-fadilah yang sangat luar biasa yang bisa mengantarkan kita menuju rahmat, ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan di antara orang-orang yang selalu memberikan pemaaf, kemudian orang-orang selalu menolong orang lain, yang terakhir suka dengan Al-Qur'an walaupun sesuai dengan kemampuan, minimal mengamalkan surah Al-Ikhlas, dan Allah ridho kepada kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله في لنا وقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا عزيز يا عليم يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم سلمنا وسلم أهلنا وأولادنا وتلامذنا وجماعتنا هاهنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة مطمئنة آمنة طيبة وسخاء ورخاء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Allah